Ganteng terus. Ngejreng sih. Radio Alga 100.3 FM Mitra Sejaman Siar masih ditemenin sama Tere. Iya, pagi hari juga ada Bang Betot, ya. Tentunya masih di gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Dari jam 6 sampai dengan jam 10, sekarang Betul. sudah jam 9 pagi ya Bang ya. Betul, Tere. 1 jam ke depan sesuai dengan janji kita tadi kepada Mitra ya Bang Iya, ya. betul, Tere. Bahwa di jam 9 kita akan ada bincang-bincang, asik bincang-bincang Iya dong. bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi tentunya hari ini yang akan talk show ya. Ya, ada Talk show dua narasumber kita ya. dengan tema pencegahan dan pengendalian DBD. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, mau Iya. kita kenalin langsung aja Tapi yang ya. satu udah gak asing lagi. Iya, kita asing lagi yang satu ini ya. Oke. Udah sering ya Bang. Suara- Bosan jangan-jangan. Suaranya udah ini sudah mulai. Udah melekat ya udah. Mitra Jangan juga bosan. mungkin udah hafal ya. Kita mau langsung panggilin aja nih Bang, Ya, silakan. dipanggilin emang udah di belakang pintu. Udah duduk dong di Sudah talk duduk. show. Ya, baik. Heeh. Selamat datang dan selamat pagi untuk Dr. Sofian Kurniama Sahwe selaku Wakil Ketua PAPDI Bekasi dan juga Ketua Poli Khusus Tulip HIV Hermina Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sehat Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Semangat hari ini ya mau sosialisasi ya. Oke. Dan yang kedua siapa lagi kalau bukan ya? Kalau bukan, Tentunya yang Kan iya. yang paling setia nih setia banget luar biasa. selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Fevi Herawati MKM. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Pak Tere dan Bang Beto. Terima kasih. Mitra El Gangga semuanya, Dr. Sofian juga. Iya. Disapa lagi dong Sama mitranya. lagi. Iya Mitra El Gangga selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya harus 10 menit atau Bang? Bu Dokter kita biasa menyapa setiap pagi masalahnya. Udah pada tahu suaranya, udah pasti ciri khas banget ya Bu Dokter Bibi. Oke. Iya, Oke. siap. Ya. Hari ini kita mau bincang-bincang soal pengendalian dan pencegahan DBD tentunya ya Pak Dokter ya dan Bu Dokter ya. Nah ini adalah informasi yang menurut saya ini sangat penting banget nih Penting Bang banget, untuk penting. didengarkan oleh masyarakat dan Iya. juga mitra El Gangga semuanya. Benar. Bahkan kalau bisa ada mitra yang ingin tanya-tanya, langsung aja. Ya. Nanti diketik ya, ditulis pertanyaannya apa, nanti di sesi ya, Di sesi. di segmen ketiga. Mudah-mudahan ada waktu ya Iya. untuk menjawab pertanyaan kita. Kirimnya kemana Bang? Yuk langsung nanti mitra ke El Gangga, langsung kirim ke WhatsApp El Gangga di 08 111 86 1003. Nah, tanpa panjang lebar lagi, langsung ya. aja kita mulai ya. Ya, sebelumnya sehat ya, Baik. Bu Dokter dan juga Pak Dokter Sofian Dokter. juga sehat. Kelihatannya beda nih kalau orang sehat. Iya, Kalau ini lagi sakit. Gue kalau ketemu dokter udah takut aja. sakit gua. pinggang ya. Sakit pinggang. Aduh. Baik, Aduh. Bu Dokter, Pak Dokter nih, mohon maaf karena kita kan sekarang nih pertama tema kita ini tentang pengendalian dan pencegahan DBD. DBD itu apa sih? Biasanya Bu Dokter Bibi dulu nih menyampaikan Iya. opening. Ya, cuma Tahu aja Bang. Bu Dokter silakan. Betul, baik, terima kasih Bang Betot dan Pak Tere. DBD gitu ya. iya, Demam berdarah. demam berdarah. Denggi apa dengue ini bacanya gimana nih? Kadang-kadang pada bingung ya. Iya, Ya coba, pokoknya Bro. itulah gitu ya. Iya. Itu penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue itu yang ditandai dengan demam 2 sampai 7 hari disertai dengan manifestasi perdarahan. Makanya kan disebut demam berdarah. Demam Oke. Nah, berdarah. sebenarnya virus ini bisa saja menyebabkan penyakit yang tanpa perdarahan juga ada model-modelnya lah, nanti Dr. Sofian mungkin lebih jelas lagi menyampaikan. Iya. Tapi ada juga malah yang nggak ada keluhannya, nggak ada gejalanya ya dok Oh, ya? no. Ada Ada gitu juga ya. Nah tapi mungkin yang paling sering didengar oleh masyarakat itu yang demam berdarah, dan memang bisa juga menimbulkan kematian karena biasalah namanya penyakit, ada yang mungkin biasa saja gitu ya, ringan, sedang, ada yang sampai berat. Sesuai Nah, kondisi tubuhnya betul. juga mungkin. Iya. Nah sebenarnya penyakit ini punya apa ya, punya waktu tertentu untuk dia ada banyak yang terkena atau enggak gitu, karena ini memang sedikit banyak juga dipengaruhi dengan iklim atau cuaca. Nah. Gitu. Karena kita harus tahu juga penyebabnya adalah virus tapi ditularkan oleh
nyamuk. Dan nyamuk berkembang biaknya di mana gitu, kita harus tahu itu gitu. Iya. Karena biasanya nyamuk bertelur dia akan cari wadah-wadah yang ada air-airnya gitu Iya. untuk meletakkan telurnya. Biasanya Makanya juga airnya bersih ya Bu. nah betul gitu. Jadi makanya demam berdarah biasanya akan lebih banyak kasusnya didapatkan pada saat memasuki musim hujan. Hujan. Biasanya justru memang yang hujan nanti enggak, nanti hujan nanti enggak. Jadi kan dari curahan hujan yang kemudian ada tempat-tempat yang bisa menampung air, Oke. kemudian dia menggenang di situ, itu nyamuk bisa tumbuh dan berkembang biak gitu. Nah sebenarnya untuk saat ini kasus demam berdarah kita itu sebenarnya tidak sedang terlalu banyak, tapi memang setiap bulan sih ada saja gitu. Makanya tadi pas baru nyampe tiba-tiba Bang Betot bilang, oh tadi ada nih mitra Erganda yang cerita bahwa dirinya sedang dirawat karena DBD. Jadi memang namanya kita waspada, setiap saat pun kita harus waspada. Betul. Jadi kenapa juga kami ingin menyampaikan atau melakukan sosialisasi terkait pencegahan DBD saat ini meskipun tidak sedang dalam kasus yang tinggi-tingginya. Iya. Biasanya trennya itu hampir sama. Kita karena kita memang membuat data setiap tahunnya terkait jumlah kasus DBD. Iya. Jadi hampir dari 3 tahun belakangan, 4 tahun belakangan polanya tuh hampir sama. Dia itu biasanya akan mulai naik tuh mulai bulan Februari. Seiring dengan bersamaan Itu saat musim gitu hujan ya, lagi Betul. tinggi-tingginya itu. Februari, Maret, naik, April, Mei puncak-puncaknya biasanya. Nanti setelah Mei dia akan turun. Oke. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah sekarang sebenarnya lagi turun gitu. Cuma kenapa kami sengaja juga untuk melakukan sosialisasi sebelum kita menghadapi Musim kasus hujan. yang bakal naik-naik itu, supaya harapannya nanti kasusnya juga tidak akan terlalu banyak lagi. Jadi kalau kita sudah biasakan melakukan pencegahan sebelumnya, Betul. mudah-mudahan di waktu yang akan datang pada saat seharusnya naik banyak kita enggak. Itu harapan kita. Oke, baik. Jadi memang sekarang sudah masuk di musim penghujan juga ya Bu ya. Oktober ya Bang. Iya, Nanti ber. apalagi nanti kalau udah Desember. Kemarin hujan ya? Kemarin ya? Hujan. Hujan disertai petir Kemarin juga. Rata juga hujan. Iya. Oke, baik. Iya. Nah, untuk penyakit DBD sendiri nih ada tipe ya, tipe-tipenya atau model-modelnya itu seperti apa nih? Iya. Mungkin Pak Dokter Sofian Pak Dr. bisa Sofian, silakan. Iya, baik. menjelaskan. Ya jadi memang demam berdarah itu atau DHF ya, Iya. demam hemorrhagic fever itu penyakit yang sama oleh virus. Jadi bukan oleh nyamuk sebetulnya nih. Virus Sebenarnya seperti bukan ini. oleh nyamuk. Oleh virus Pak Dokter ya? Iya, yang dibawa vektornya itu adalah nyamuk. Oke. Nyamuk Aedes aegypti namanya. Iya. Oke. Jadi yang ada di dalam tubuh nyamuk itu adalah virusnya. Bentar Pak Dokter. Iya. Jadi hanya nyamuk Aedes aegypti saja yang bisa Paling membawa. dominan tuh Aedes aegypti. Ada juga yang lain, albopictus segala macam. Itu jenis nyamuk-nyamuknya ya. Betul. Apalagi nyamuk kan kecil, kita nggak bisa mendeteksi dia nyamuk apa nih. Beda di atas pernah ada Ada, bunyi-bunyi betul. gitu. Ada ciri khasnya. Ciri khas itu, gede dia. Nah, ini terkait masalah jenisnya. Jadi ada beberapa serotype ya di Iya. Indonesia itu ada 4 serotype Iya. jenis virus dengue yang 1 sampai dengan D4. Mm-mm. Jadi di Indonesia itu sebetulnya kalau DBD bisa terulang atau reinfeksi lagi bisa. Bisa, jadi sudah pernah kena, sembuh, Betul. bisa kena lagi. Bisa sampai 3 kali kena gitu ya. Mm-mm. Kalau tadi saya bilang tidak dievaluasi monitoring masalah faktor risikonya, Mm-mm. ya pencegahannya kurang, misalnya tadi Dokter Vivi bilang ya. Mm-mm. Jadi pencegahan itu lebih baik lah sebenarnya Betul. daripada mengobati ya. Jadi, diutamakan pencegahannya kita sudah ada 4M plus ya Dok ya. 4M plus tadi kita jabarkan. Dan juga sebenarnya ada vaksin nih. Oh, oke. Ada iya. vaksin dengue nih di Indonesia Sudah ada. sudah mencakup 4 serotype tersebut 2 kali suntik ya. Jadi salah satu pencegahannya itu tadi ya, penanggulangannya melalui 4M plus ya, kemudian juga ada vaksin. Oke, untuk 4M-nya itu apa aja nih Dok? Ya 4M plus itu dulu ada 3M ya, Iya, 3M. berkembang sekarang. Biasanya belum update nih. Iya, oke. Jadi
4M plus pertama adalah menguras, menutup rapat ya, kemudian memanfaatkan dan mendaur ulang barang-barang bekas, dan memantau perindukan sarang nyamuk. Oh, memantau itu pekan. berarti ya. Sudah tidak mengubur lagi berarti ya, Dok? Ada Ada mengubur tidak? masih. Nah, jadi menutup rapat dan mengubur Ya, ya. itu dia. Itu plus lainnya apa sih? Yang salah satunya mengganti air-air yang tergenang, yang vas bunga, tempat minum burung atau hewan-hewan. Iya. Memperbaiki saluran talang air yang tidak Iya. lancar atau rusak, Oh iya betul. tutup lubang-lubang, Benar. menaburkan bubur fasida dan di tempat-tempat yang sulit dikuras ya. Oke. Kemudian memelihara ikan pemakan jentik ya di kolam ya. Iya. Salah satu itu ya. Salah satu. Kemudian kalau daerah-daerah yang cukup banyak yang mungkin menggunakan kelambu masih mungkin. Ya. Iya. Salah satu itu ya untuk beberapa plusnya yang Oke, nah untuk langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi nih, biasanya apa nih Bu nih? Ya, itu yang pertama biasa kalau kita dalam penanganan kasus penyakit pasti ada promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Nah, promotifnya salah satunya melalui kegiatan yang seperti ini. Kita sosialisasi kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya penyebab demam berdarah? Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya gitu kan. Tadi kata Dokter Sofyan kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah kalau kita lihat juga ya Dok ya, nanti mungkin Dokter Sofyan juga bisa menyampaikan kalau kita berobat ke rumah sakit demam berdarah itu kosnya biasanya tinggi juga gitu, karena biasanya kita akan serial periksa lab gitu ya Dok ya. Jadi pemeriksaan labnya tuh bisa per 6 jam gitu ya Dok ya, yang seperti itu. Jadi sementara pencegahannya itu kan gampang. Kalau tadi yang sudah disebutkan Dokter Sofyan 4M gitu, jadi menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, WC, drum dan lain-lain seminggu sekali, itu susah apa gampang? Gampang banget kan gitu kan. Pakai biaya nggak? Tidak dong. Segitu aja kan ya gitu. Terus menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air, tempayan, itu kan gampang, tinggal ditutup. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas gitu ya. Ya termasuk mengubur kalau misalnya yang memang tidak digunakan lagi, itu kan selain untuk kesehatan juga untuk keindahan. Betul. Kalau kita banyak sampah numpuk kan nggak indah Kurang juga enak dong. sekali. Iya gitu ya. Nah yang keempat itu yang sekarang kita sedang kampanyekan lah ya. Nggak kalah ya sama pemilu kita kampanye. Kampanyenya adalah memantau perindukan sarang nyamuk tiap 1 minggu sekali. Itu yang sekarang kita namakan gerakan satu rumah satu Jumantik. Oke. Gitu. Jadi pakai stiker gitu nggak sih Bu? ada stiker-stiker iya, gitu dan ya? itu sebenarnya kita punya kayak lembar checklist gitu loh. Oh, jadi kalau biasanya kader ya, mereka datang ke rumah untuk difotoin kayak gitu ya. Nah, dulu kan kader menjadi orang andalan untuk melakukan pemantauan tempat perindukan nyamuk ini. Nah, sekarang kita geser. Kader itu hanya sebagai koordinatornya saja, tapi yang menjadi juru pemantau jentiknya adalah orang yang ada di rumah itu sendiri gitu. Diri sendiri Iya. Apa positifnya hal kayak gitu? Yang tahu rumah kita tuh siapa sih? Iya, kita. Kan kader belum tahu seluk-beluk rumah kita gitu ya. Betul. Yang tahu kita punya vas bunga nih yang ada airnya, siapa? Kita gitu. Oh iya, berarti kita lihat di situ. Takutnya air belum terganti, atau kita punya peliharaan burung gitu ya Dok ya. Burung kan dikasih minum nih gitu kan. Nah, yang tahu kita pelihara burung kan kita juga gitu. Terus kemudian kalau kita memantau misalnya tempat itu dispenser bawahnya ya. Iya, kulkas. betul ya. Kulkas kan ada kulkas yang di bawahnya ada itu. Iya. Nah, kalau bukan yang punya rumah, siapa yang tahu gitu? Betul. Kan tetangga belum tentu tahu itu kulkas kita kayak gimana modelnya, terus adanya di mana gitu kan. Talang air. Betul. Pokoknya yang paling tahu kondisi rumah kita pasti kita sendiri. Betul. Nah, ini sebenarnya juga dulu merupakan ada berkah COVID juga ya. Kita 3 tahun kemarin itu COVID,
orang kan nggak sembarangan keluar masuk rumah Iya, kita. iya betul. Gitu. Sementara menjaga kesehatan kan tetap kewajiban kita semua. Iya. Jangan sampai kita terhindar dari COVID tapi kita DBD. Mm-mm. Nah, kan sama aja itu mah gitu ya. Jadi double nanti. Apalagi COVID juga DBD juga parah ini Biasanya jadi double. gitu. Jadi kalau kita juga kan orang nggak sembarangan masuk ke rumah kita, ya Betul. kita yang punya kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan kita gitu. Jadi seperti itu kita sedang menggiatkan yang seperti itu juga. Nanti kader itu tinggal koordinator gitu. Oh di rumah Potere Mm-mm. nggak ada, karena Potere rajin nih ceritanya ya, udah Iya. diperiksain katanya nggak ada jentik. Oke, nggak ada jentik. Di rumah Bang Ketot mau ada apa enggak? Jangan ya. Jangan lah Bang gitu ya. Jangan, oh nggak ada gitu kan. Nah itu yang harus kita upayakan. Nah kalau kuratif artinya bahwa penyakit yang mungkin dialami oleh Mitra El Gangga di masyarakat Kota Bekasi, Ya. nah itu juga kita harus waspada dan kita harus bisa mengenali secara dini. Kita kalau sakit ya cepat periksakan gitu. Di Kota Bekasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan tidak kurang-kurang. Betul. Puskesmas sudah ada 53 saat ini dari 56 kelurahan yang ada, hampir setiap kelurahan ada puskesmas. Belum lagi klinik swasta itu ratusan, gitu ya. Terus kemudian rumah sakit pemerintah kita punya 5, 1 RSUD Cam kelas B, 4 rumah sakit kelas D yang berada di sebaran Kota Bekasi dari mulai ujung di dekat Cibubur di Jati Sampurna, ada Bantar Gebang, ada Pondok Gede dan ada Teluk Pucung sebelah perbatasan utaranya. Nah, belum lagi rumah sakit swasta ada 43. Jadi cukup banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan layanan kesehatan yang baik untuk warga Kota Bekasi, khususnya Mitra El Gangga. Jadi kalau ada keluhan, nanti mungkin Dokter Sofian nih menjelaskan nih apa sih keluhannya kalau DBD, terus tanda bahaya gitu ya. Karena di penyakit DBD itu ada fase kritis ya Dok ya. Kalau kita salah mengartikan, disangkanya udah mau sembuh, tapi ternyata justru itu fase kritisnya malah bahaya, bisa menimbulkan kematian. Nah itu mungkin nanti Mitra El Gangga mendengarkan kapan sih kita iya nih ini kayaknya DBD nih gitu ya kan. Kalau kita nggak akan tahu kalau kita tidak konsultasi pada ahlinya gitu. Nah kemudian setelah kita menjalani pengobatan dan bukan hanya namanya demam berdarah, jadi bukan dia termasuk ke dalam penyakit yang menular tadi. Jadi bukan hanya orang yang menderita sakitnya yang diobati, tapi orang sekelilingnya itu harus kita jaga juga supaya tidak terkena penularan penyakit ini. Tapi nanti untuk penularan pun perlu kami jelaskan atau luruskan karena ada juga yang berkembang di masyarakat yang kurang pas gitu, yang kadang-kadang. Nah, mungkin Potere pernah dengar fogging atau pengasapan. Ya, kadang-kadang masyarakat kita kalau belum di fogging dibilangnya belum ditangani oleh pemerintah. Gitu. Banyak yang berpikir seperti itu. Bukan salah, tapi ada. Jadi ini masih koma lah, belum titik ibaratnya. Fogging betul bisa memutus mata rantai penularan kalau memang penularan terjadi di situ. Gitu. Nah kalau penularannya tidak terjadi di situ, untuk apa fogging? Gitu. Jadi fogging itu kan kayak ibaratnya kita nyemprot nyamuk pakai obat nyamuk lah gitu ya. Nah sementara kan tadi dijelaskan oleh Dokter Sofian bahwa si demam berdarah ini penyebabnya adalah virus, yang virus itu bertumbuh dan berkembang biak di nyamuk. Nah, hanya nyamuk yang ada virusnya yang bisa menularkan dan membawa penyakit DBD. Kalau nggak ada, ya nggak menularkan juga. Makanya kenapa kalau fogging kita ada ketentuannya. Jadi dilakukan fogging jika ada penderita DBD kemudian di sekelilingnya ada satu lagi penderita DBD lain, berarti kan oh ini ada sumber penularan. Atau ada 3 penderita panas lain yang belum jelas nih, tapi ada penderita panas gitu. Dan untuk pemeriksaan jentik lebih dari 5%.
ditemukan jentik. Nah, itu baru memenuhi syarat untuk dilakukan fogging. Karena bisa jadi begini, warga masyarakat kita itu kan tidak seperti ini kan perkotaan ya. Jadi tinggal di Bekasi, mungkin bekerja di Jakarta atau sekolah di Jakarta. Nah, dapat sakitnya ternyata di sekolahnya misalnya atau di tempat kerjanya yang di Jakarta. Sakitnya kan di rumah nih di Bekasi. Saat diperiksa namanya penyelidikan epidemiologi ya kalau untuk istilah medisnya. Itu pada saat dilakukan tidak ditemukan misalnya penderita panas lain cuma dia sendiri, kemudian tidak ditemukan jentik juga. Nah, itu mah tidak perlu fogging. Jadi mungkin nyamuk penularnya tidak ada di situ, tapi di yang tempat dia beraktivitas lainnya. Yang perlu dilakukan kita pemberantasan sarang nyamuknya aja, memberantas jentik, menjaga kebersihan, kemudian daya tahan tubuh dari orang-orang di sekelilingnya juga diperkuat. Karena virus kan sebenarnya ini ya dok ya, self limiting disease juga, dia akan sembuh sendiri asal daya tahan tubuh kita baik gitu ya. Mungkin itu nanti tambahkan kali ya Dr. Sofyan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya Bu ya. Jadi ada yang mau lewat dulu. Jadi buat mitra Sedia Manusia yang mau bertanya boleh banget langsung dikirim di WhatsApp-nya. Ya, silakan buat mitra di 0811 86 1003 ya. Jadi nanti kita akan kembali lagi berbincang-bincang soal pencegahan dan pengendalian DBD di Kota Bekasi. Tetap di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan malas. Panteng terus. Ngejreng sih. Kembali lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Mitra masih bersama dengan Tere. Ya, ada Bang Butot juga pagi hari ini. Yang hari ini lagi di segmen ini tentunya di jam 9:30 kita sedang berbincang-bincang bersama dengan Dr. Sofyan Kurnia Masa selaku Wakil Ketua PAPDI Bekasi, Ketua Poli Khusus Tulip HIV Hermina Bekasi, dan juga Dr. Fevi Herawati MKM selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Masih semangat Pak Dokter dan Bu Dokter? Semangat. Meskipun cuaca di luar lagi ini ya agak nggak terlalu terang ya, Mendung kali dari kayak kemarin ya, sore-sore langsung hujan. Pak Dokter nih mau nanya sama Pak Dokter nih, nggak apa-apa ya Bu Dokter ya? Semangat, silakan. Pengen tahu nih gejala-gejala awal DBD ini seperti apa, terus ada fase-fasenya nggak nih? Fase kan pernah kita dengarnya selama ini kan fase kritis, fase nanti dia naik lagi gitu. Coba bisa dijelaskan Pak Dokter? Ya, makasih Pak Dare, Bang Butot. Jadi mitra rekan sekalian, jadi DBD itu atau DHF atau juga kita bisa bilang demam dengue atau DD. Gejala-gejalanya hampir sama dengan penyakit virus yang lain. Demam ya, pertama itu demam. Demam disertai nyeri-nyeri sendi gitu ya, nyeri-nyeri otot, tulang ya. Dan juga ada kekhususan tapi tidak terlalu Tulang tipikal. juga? Yes. Jadi nyeri di belakang bola mata ya. Atau ada ruang-ruang kulit yang terpeki ya. Kemerahan. Ya, ya itu kalau kita melihat kalau ada pasien demam 3 hari ya sesegera mungkin diperiksakan nih ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Kalau diperlukan kita cek darah. Kalau ya. bisa jangan sampai 3 hari sih Dok ya mestinya ya. Mesti kalau ada demam paling kan 3 hari itu kita evaluasi. Oke. Kalau tidak, Kalau tidak turun-turun setelah betul. diberi ini ya biasanya ya. Kalau demamnya udah mantap banget tuh ya dalam 1 hari harus paling tidak kita harus periksa dulu ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Nah tadi untuk fase-fasenya sebetulnya apa namanya penyebab dari DBD kan virus ya. Nah ini mainnya adalah atau battle-nya ada di pembuluh darah ya. Jadi kenapa orang atau pasien DBD itu bisa meninggal karena mungkin telah ditolak segala macam karena ada kebocoran plasma. Jadi treatment utama untuk DBD adalah cairan, ya cairan simptomatik. Nah balik lagi untuk fase-fasenya di DBD ada 3 fase sebenarnya. Fase demam ya, itu kurang lebih 2-7 hari. Fase-fase kritis yang kita bilang itu di hari bisa di hari ke-3 atau hari ke-4 sampai hari ke-6 ya. Nah itu bisa terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler sehingga terjadi pembesaran plasma ya, plasma leakage seperti yang kita khawatirkan. Jadi bahwa cairan banyak bocor di pembuluh darah jadi kental tuh. Nah, yang tidak mendapatkan terapi cairan sampai memadai. Nah bisa terjadi suatu keadaan shock ya, shock hipovolemik
dan sampai terjadi kematian kalau tidak tertolongi atau terlambat ditolong. Ketiga, ini fase-fase pemulihan, ya, itu kurang lebih sekitar 3 hari setelah fase kritis terlewati, ya. Jadi kalau dari kita hampir 10 hari ya dok ya? iya, 1 sampai 8 hari itu mesti dievaluasi. Kalau dari kita tidak semua pasien DBD sebetulnya untuk dirawat ya. Dirawat bila ada indikasi ya. Salah satunya memang sudah demam tidak turun misalnya 3 hari, cairannya kurang, tidak bisa minum ya, atau air juga sedikit, kemudian ada apalagi ada muntah-muntah ya. Kemudian apa namanya, di hari-hari kritis, di hari ketiga kita periksakan misalkan leukosit tambah turun, trombosit tambah turun di bawah 100.000 misalnya, itu mesti indikasi. Normalnya berapa dok? Iya, kalau trombosit di atas 150.000 sampai 450.000 ya. Untuk trombositnya. Jadi ada leukosit turun atau leukopenia dan trombosit turun, dikhawatirkan adalah masalah infeksinya di virus. Nah, kalau di kita kan di Indonesia paling banyak DBD ya, salah satunya. Terus kita mesti aware di sana. Iya. Baik. Nah untuk setelah penyembuhan sendiri ada ini nggak dok, biasanya ada pantangan atau apa gitu, atau ada apa namanya biasanya nih kita jangan ini nih atau jangan apa supaya tidak muncul lagi nih, gimana nih? Iya. Atau bisa terjangkit lagi kan? Betul. Jadi setelah dirawat, misalkan pasien dirawat ya, pemulihan itu bisa sampai 7 hari. Oke, untuk benar-benar bisa pulih ya. Betul. Karena masih agak melayang kalau jalan dia, kedengan. Iya. Kemudian masih agak mual, susah tidur malam gitu ya. Itu fase-fase pemulihan yang mesti kita lewati. Nah, dengan cara apa ya? Imun mesti bagus. Ya. Dengan cara apa? Makan mesti bagus ya. Kita sarankan ya banyak buah ya, dan protein yang tinggi. Dan tentunya tetap harus istirahat, tapi tidak melulu untuk tiduran aja. Jadi bisa di rumah aja ya. Nah, pencegahannya lagi kita balikin ke 4M+. Iya, 4M+. Nah, jadi betul ya Dr. Fevi. Jadi fogging itu bukan solusi utama sebetulnya. Ya, karena itu hanya membunuh nyamuk dewasa doang. Jadi masih ada jentik-jentik yang tidak bisa habis dengan fogging. Dengan cara apa ya? 4M+ itu. Jadi mesti belum ini dok ya, fase awal gitu. Tapi 2025 itu kan kita siklus 5 tahunan ya dok. Nah, itu siklus 5 tahunan. Oke. Ya. Ada ya. Kemudian ini mesti kita aware banget, bisa kita cegah ya, untuk supaya terjadi kenaikan ataupun apa namanya kasus yang kasus ini. Oh, jadi DBD ini ada musimannya ya? Iya. Kayak buah-buahan ya. Iya. Saya baru dengar nih musim 5 tahunan nih. Ya karena tadi penularnya itu kan nyamuk, dan nyamuknya itu kan hidupnya jika berkembang biaknya di ada air-air yang tergenang. Nah itu kan berkaitan dengan musim penghujan gitu. Kan kalau musim panas mungkin air-air tergenang itu menjadi kering. Iya gitu. Nah kalau untuk transfusi itu ada ya dok ya biasanya penderita DBD ini, maksudnya pasien DBD ini ada yang sampai ditransfusi nggak biasanya dok? Iya, Mas Peter. Jadi transfusi kita butuhkan bila ada indikasi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di hari-hari ke-7 hari fase kritis terakhir ya, trombosit tambah turun misalnya sampai di bawah normal jauh misalnya. Bila ada perdarahan misalnya, karena trombosit turun terendam perdarahan. Mimisan, besi berdarah, ya. Mohon maaf, BAB warna hitam, kayak ampaskop itu ciri-ciri khas suatu manifestasi perdarahan yang nyata. Karena trombositnya rembes nggak ada, jadi gampang perdarahan. Nah itu kita timbang baiknya tuh, apakah kita berikan transfusi atau dilihat hari-harinya, apakah nanti bisa kita prediksi sudah mulai naik ini trombosit, nanti kita tidak perlu berikan transfusi. Jadi saya juga pernah dengar nih katanya ada transfusi darah untuk penderita DBD. Betul, ya, transfusi trombosit namanya. Trombosit. Kalau kita butuhkan, jadi sudah diindikasikan. Dok, ketika kita baru terasa kena, itu kita sebaiknya langsung ke rumah sakit atau baiknya ke puskesmas terdekat dulu dok biasanya? Iya, jadi demam asalnya tinggi, 39 nyeri-nyeri sendi ya. Nah itu baiknya ke pelayanan kesehatan terdekat dulu untuk diperiksakan apakah nih tipikal ke arah virus atau yang lainnya. Iya.
baru 3 hari kan pantang banget tuh demamnya mesti diperiksakan. Kalau 3 hari sih kelewatan ya. Masih bisa itu kuat, maksudnya aktivitas sehari aja ganggu loh demam tuh. Jadi tadi kan ciri khasnya udah dibilangin sama dokter ini kerasa. Berarti kan kita besok kalau udah terasa seperti itu, ya dokter Vivi ya, kita langsung berangkat aja udah. Mungkin nambahin sedikit nih. Boleh dok. Di puskesmas kami, Iya. Dr. Sofyan juga Iya. menginformasikan saya. Kami juga ada pemeriksaan sederhananya. Kita punya NS1 NS1. gitu. Jadi itu untuk deteksi dini juga untuk DBD. Iya. Gitu. Jadi silahkan saja. Yang penting akses ke layanan kesehatan. Mau puskesmas gitu ya. Puskesmas pun kalau nantinya memang memerlukan perawatan misalnya, pasti akan dilakukan rujukan. Ya. Oh, gitu Ya. dokter ya. Nambahin. Jadi sudah lengkap lah ya istilahnya ya Bu Dokter ya. Nah ini Bu Dokter mau tanya nih, untuk peran pemerintah Kota Bekasi sendiri nih kepada sekolah-sekolah nih, biasanya kan banyak yang fogging juga ya di sekolah ya, anak-anak tuh paling rentan biasanya kan ya. Biasanya edukasi pencegahan DBD di sekolah ini seperti apa nih untuk para siswa biasanya? Sebenarnya prinsipnya sama kok. Jadi yang kita upayakan adalah 4M plus tadi Iya, gitu ya. Nah di sekolah-sekolah pun kita sudah beberapa kali melakukan aktivitas atau kegiatan untuk kayak ada jumantik cilik gitu loh. Gitu. Jadi mereka kita berikan pengetahuan terkait dengan penyebab dari penyakit demam berdarah itu apa, kemudian yang menularkannya apa, kemudian bagaimana cara penularannya gitu. Jadi menumbuhkan juga pada diri mereka juga untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan gitu. Nah, karena memang yang namanya sakit itu kita harus cari penyebab ya dok ya, supaya kita bisa tahu benar bagaimana cara mengatasinya. Itu ada ilmunya. Kenapa kita harus seminggu sekali gosrek kamar mandi misalnya? Karena siklus hidup nyamuk itu sendiri dari mulai telur sampai dia nyamuk dewasa memang sekitar 7-10 hari gitu. Jadi kita harapkan dari telur yang dia baru menetas tidak akan menjadi nyamuk dewasa dengan kita melakukan upaya-upaya tadi. Terus berkaitan dengan fogging yang tadi saya sampaikan bahwa fogging itu bukan segalanya, tapi bukan juga tidak boleh. Boleh saja, Boleh gitu, saja, tapi ya. asal memenuhi kriteria. Dan kenapa fogging? Kan kadang-kadang suka pengennya gini, oh semua di fogging gitu. Nah kita harus lihat juga, nyamuk itu punya daya terbang. Sampai berapa meter sih dia bisa terbang gitu. Lah jauh-jauh berkilo-kilometer kan dia kagak sanggup gitu kan. Makanya kenapa di dalam penyelidikan epidemiologi juga kita melihat radius 200 meter, karena berkaca pada bahwa nyamuk pun mempunyai daya terbang kurang lebih radius 200 meter. Jadi untuk pelaksanaan fogging juga 200 meter sekeliling orang yang memang menderita demam berdarah seperti itu gitu. Jadi kita harus memahami kenapa sih kita perlu melakukan ini, kenapa kita perlu melakukan itu gitu. Dan yang paling gampang justru sebenarnya untuk pencegahan itu dengan memberantas jentik. Karena kalau jentik itu lebih mudah gitu ya. Ada kita punya yang ada airnya, kemudian kita periksa kan gampang, pakai senter aja kelihatan kutuk-kutuknya gitu ya. Terus kita buang, dia kalau kita buang di tanah gitu langsung mati gitu. Nah sementara kalau nyamuk kan susah ya, kita tepuk sebelah sini dia terbang ke sana gitu ya. Dan nyamuk kan dia kita mau kasih tulisan dilarang masuk juga kan nggak baca dia ya. Jadi nah itulah perlunya kebersihan lingkungan juga, bukan hanya kebersihan rumah sendiri. Karena kalau di rumah sendiri sudah bersih, tapi tetangga kita enggak bersih, atau tempat-tempat umum lah. Kalau tetangga mungkin kan ada orangnya juga ya. Jadi ya mudah-mudahan beliaunya juga sama memperhatikan kebersihan juga. Yang suka agak repot itu kalau tempat-tempat umum. Misal ada lapangan gitu ya. Enggak ada orangnya kan kalau lapangan, tapi ada orang yang tidak bertanggung jawab buang mungkin bekas kemasan gitu ya, terus hujan nih gitu kayak semalam hujan. Nah kan itu enggak, air masuk
di situ, nggak ada yang ngebuang. Tiba-tiba ada nyamuk ke situ, bertelur di situ. Tiba-tiba masuklah ke rumah kita. Aduh. Perasaan kita udah bersih ya, tapi kok kenapa kita demam berdarah juga gitu kan? Bisa jadi seperti itu gitu. Baik, baik. Baik. Jadi itu tadi informasi dari Dokter Fevi tentunya tentang pengendalian di Kota Bekasi juga tentunya Bu Dokter ya. Nanti kita akan kembali lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Tapi buat mitra Jaman Siar jangan kemana-mana dulu. Tetap pantengin Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Panteng terus. Ngejreng sih. Yap. Yeay. Yeay, kembali lagi di Gelaran Bang Jamal. Bangun jangan males. Yes. Kita masih seru banget nih Ya. ngobrol-ngobrol Aduh, soal ini pencegahan luar biasa nih. dan pengendalian Benar. DBD di Kota Bekasi tentunya. Hmm. Khususnya di Kota Bekasi ya, nggak Iya. cuma di Bekasi aja. Karena pendengar kita nih Bu Dokter, Pak Dokter, Iya. sejabodetabek pokoknya Iya. bisa dijangkau dimanapun ya. Iya. Enggak. Yang lagi di luar sana juga terutama udah dengerin kita ya. Betul. Karena ini penting banget bisa buat kita semuanya, Rosa. Iya. Oke, baik Bu Dokter, Pak Dokter mau langsung nanya lagi nih. Untuk tadi kita sempat nanya di pas off air ya. Kalau ternyata si nyamuk Aedes aegypti ini ada jam-jam keluarnya ya katanya. Jam kerja gitu. Iya. Jadi kan gue bertanya begini, kenapa fogging yang dilakukan malam? Ternyata dia keluarnya beda Beda, ya. bukan malam. Nah ini buat edukasi juga nih mungkin nih. Buat mitra sejaman siar biar tahu nih, ini nyamuk ini nih keluarnya jam berapa aja nih. Ya. Jadi mungkin saya informasikan ini ke mitra El Gangga. Kenapa ini keresek-keresek ya? Bentar, Dokter. Ini berapa? Ininya ya? Iya. Oh iya. Oke. Ya. Nah, jadi kita mesti tahu juga sifat-sifat dari nyamuknya. Oke. Si nyamuk Aedes aegypti ini umumnya menggigitnya itu dari pagi, biasanya pagi-pagi atau sore-sore gitu. Oke. Jadi kenapa fogging juga dilakukan pada saat seperti itu, pagi-pagi atau sore? Mungkin memang nggak salah ya pertanyaan Bang Betot tadi ya, karena kan biasanya kita digigit nyamuk kalau malam ya, gitu. Nah ini justru memang aktifnya dari pagi kemudian sore-sore juga. Jadi makanya tadi yang saya sampaikan juga, kenapa belum tentu fogging harus dilakukan di wilayah kita, karena bisa jadi kita kenanya itu pada saat kita beraktivitas di bukan wilayah kita tinggal gitu, kayak di sekolah atau di tempat kerja, karena memang dia punya sifatnya menggigitnya itu di waktu itu gitu. Jadi memang ada waktu-waktunya. Kadang-kadang nih saya jadi agak was-was ya, ada nyamuk jam 7 gigit gitu. Ini ada bukan ya? Tapi memang ada ciri-ciri khasnya ya. Iya. Ciri khasnya ya, Dokter. Iya. Jadi warnanya nyamuknya juga beda deh. Belang-belang gitu ya. Belang-belang kayak pere dulu lagi. Sekarang udah enggak dong. Sebelum dari pertanyaan itu dari Pak Betot dulu. Bu Dokter, Pak Dokter, sebetulnya kita kan kalau banyak nyamuk di rumah itu menggunakan obat-obat nyamuk kayak merek Mengkong gitu kan, kayak merek si bawel, Iya, itu sebetulnya baik nggak sih Bu Dokter? Nggak apa-apa, Baik, kita harus tahu gitu. Dokter. Karena kan ada merek Mengkong, kadang-kadang kita bakar itu. Iya. Termasuk ini Bu Dokter. Iya, itu juga salah satu pencegahan. Iya. Jadi bisa dilakukan bisa dilakukan nyamuk-nyamuk yang mungkin mengganggu di malam hari di malam. Cuma perlu dievaluasi juga, perlu diperhatikan juga bila ada suplemen itu yang tidak ada alergi misalkan terhadap semprotan ataupun asap gitu ya, yang bisa menjadikan jadi sesak ataupun nggak nyaman pada saat nafas, itu mesti diperhatikan. Iya. Tapi kalau dilakukan kayak tadi nggak masalah juga. Nggak masalah juga ya. Jadi tidak ada ini ya. Iya. Memang salah satu pencegahannya ya dok ya. Iya. Itu satu pencegahan. Nah untuk larvasida nih dok nih, mungkin ada beberapa mitra sejaman siar yang belum tahu apa sih larvasida ini, jenisnya apa, dan biasanya apa yang digunakan dalam jenis larvasida apa yang digunakan dalam pengendalian DBD biasanya? Iya, salah satunya memang kita kenal abate ya, dengan PFOS ya, dalam bentuk granul ataupun serbuk itu bisa dilakukan banyak untuk di wilayah Indonesia. Iya, orang-orang tanya abate. Ada namanya yang lain, ada bentuk udang, ada tablet, bit pelet ataupun granul briket, macam-macamnya. Mungkin bisa tahu kan Dr. Fevi? Ya, jadi mungkin larva sida itu namanya larva sida, berarti
memang untuk ke larvanya gitu ya. Nyamuk itu kan siklus hidupnya ada dari mulai telur gitu-gitu sampai dia nyamuk dewasa. Nah, tapi penggunaan larvasida ini juga dibatasi untuk memang tempat-tempat penampungan air yang memang enggak memungkinkan untuk dikuras, misalnya kayak gitu. Jadi tadi upaya-upaya pencegahan itu bisa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Tadi mungkin kalau selain tadi obat nyamuk bakar misalnya kayak gitu ya, di beberapa daerah kan masih musim ya tidur pakai kelambu gitu ya. Itu kan salah satu upaya supaya tidak tergigit nyamuk. Intinya sih seperti itu gitu. Kan kadang-kadang kalau anak-anak bayi kan suka tidur pagi atau sore gitu ya, betul. dikasih kelambu gitu. Oke, nah ini Bu Dokter nih, kalau misalnya ada kasus nih ya di satu masyarakat nih, satu tempat daerah nih melaporkan kasus DBD nih, biasanya seperti apa nih langkah-langkahnya? Apakah nunggu ada pasien dulu baru ditindak atau gimana nih biasanya? Nah ini nih yang memang penting banget diketahui oleh warga masyarakat dan mitra El Gangga ya. Jadi kalau ada kasus DBD ya, kalau ada menemukan kasus DBD, yang paling utama pasiennya ditangani dulu. Iya betul. Gitu ya, jangan sampai ngurus yang lain-lain pasiennya didiemin aja. Nah itu salah itu. Ya pasiennya ditangani dulu, bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nanti di fasilitas pelayanan kesehatan karena sudah dengan ahlinya pasti akan memberikan anjuran atau rekomendasi harus bagaimana. Apakah perlu dirawat atau tidak atau bagaimana, itu pokoknya yang penting periksain aja dulu ke fasilitas kesehatan. Nah kemudian sebenarnya dari fasilitas pelayanan kesehatan pun akan memberikan yang namanya KDRS. Jadi kewaspadaan dini dari yang merawatnya, jadi ada suratnya. Walaupun belum tentu setiap kasus itu bisa langsung didiagnosis langsung DBD. Bisa jadi kan penyakit itu kadang ada mirip-miripnya gitu ya Dok ya. Kalau memang sudah bisa ditentukan, sudah didiagnosis DBD, ya pasti dokternya akan menuliskan diagnosis itu DBD. Tapi bisa juga mungkin kita masih kecurigaan DBD nih, tapi belum pasti nih, perlu dilakukan beberapa pemeriksaan yang lain. Tapi nggak apa-apa, tetap diberikan surat istilahnya KDRS gitu ya. Untuk bisa dilaporkan ke dinas kesehatan, bisa melalui puskesmas, bisa langsung ke dinas kesehatan. Nah yang melaporkan bisa dari rumah sakit yang merawat, bisa dari pasien atau keluarga pasien juga bisa. Kita biasanya menerima saja, dan memang biasanya juga diberikan dari rumah sakit itu suratnya ke penderitanya juga kalau dia sudah selesai dirawat. Nah jadi pada saat dia masuk sudah ditetapkan diagnosis, sudah bisa kita mendapatkan surat itu, tapi kan orangnya masih dirawat ya, paling dibawa oleh keluarganya atau rumah sakit melaporkan ke dinas kesehatan. Nah tapi pada saat dipulangkan biasanya akan diberikan juga surat itu gitu. Nah pada saat orangnya dirawat tapi kemudian kecurigaannya ke arah DBD, kita sudah diberikan informasi baik dari dinas kesehatan maupun puskesmas, kami akan melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Nah itu penyelidikan epidemiologi itu misalnya nih, jangan potere ya contohnya ya. Sampai ya. Jangan sampai yang ada di kita biasanya. Jangan, kasihan. Siapa namanya? Contoh aja. Adi. Mudah-mudahan Adi mana jangan sakit juga sih. Udin. Ya udah. Jadi misalnya Udin sakit DBD. Udinnya dibawa ke sakit, ternyata Udin dirawat. Tapi sudah ada informasi bahwa ini DBD. Nah, kemudian dari dinas kesehatan atau dari puskesmas itu melakukan penyelidikan epidemiologi, datang ke rumahnya Udin. Nah, di rumah Udin diperiksa di rumahnya dulu nih. Ada enggak jentik nyamuknya di setiap tempat rumahnya, dimanapun, harus yang sampai ke sela-sela lah, ke yang mungkin tidak kelihatan langsung gitu ya. Nah nanti setelah dari rumah Udin
di radius 200 meter kurang lebih ada 20 rumah di sekitar rumah Udin itu didatengin juga. Nah ini perlunya kerjasama juga dengan masyarakat nih. Tentunya. Kadang-kadang kami itu yang di lapangan suka tidak diberikan akses, gitu ya. Ya Seringnya seperti itu. iya. Jadi mungkin bisa dipahami juga ya, kan tidak semua orang juga bisa membukakan pintu untuk orang asing gitu ya. Meskipun kami sudah mengenalkan diri gitu ya, dan biasanya pakai surat tugas juga dari teman-teman Puskes untuk melakukan penyelidikan epidemiologi. Tapi namanya orang kewaspadaan ya wajar aja ya. Jadi kadang-kadang nggak dibukain pintu gitu, itu sering juga gitu. Padahal untuk ini bersama ya. Nah gitu, karena itu merupakan hal yang penting juga gitu. Pada saat nanti sekelilingnya dilakukan PA itu akan ditanyakan yang tadi saya sampaikan, apakah ada penderita DBD atau yang sakit panas. Dan dilakukan pemeriksaan juga untuk jentiknya gitu. Nah ini akan berdampak terhadap upaya apa yang harus kita lakukan gitu. Udah diperiksa semuanya, kalau pasien tetap ditangani segala macam gitu ya setelah itu. Nah lingkungannya setelah kita lihat ternyata misalnya selain Udin ada lagi si Adi gitu yang sakit DBD, ada lagi tetap. Nah, terus jumlahnya ternyata ada di lebih dari 5% dari rumah yang diperiksa. Nah maka itu akan dilakukan fogging. Fogging pun tidak hanya fogging, karena tadi Dr. Sofian juga menjelaskan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, tapi tidak dengan jentiknya gitu. Nah kita harus melakukan pemberantasan jentik juga di samping dilakukan fogging. Nah fogging pun itu harus dilakukan secara keseluruhan. Kadang ada juga nih yang dilakukan fogging tapi cuma depannya doang. Gitu. Enggak lah, mungkin dia bersembunyi si nyamuk itu di belakang. Ya, nyamuk juga kan makhluk hidup yang punya daya juang untuk hidup dong. Kayak kita manusia, ada bahaya di depan, kita akan menghindar. Enggak mungkin kita justru maju menghadapi bahaya itu kan. Dia juga sama ya. Nah sama, dia juga punya mungkin dia sekolah juga gitu ya. Bagaimana caranya menghindari itu ya. Jadi harus secara keseluruhan, dan ini dilakukan tadi pada waktu yang memang nyamuk itu sedang aktif untuk menggigit. Nah kemudian nanti akan dilakukan di dalam 2 kali siklus, karena tadi prinsip nyamuk itu dari telur ke nyamuk dewasa kurang lebih 7-10 hari gitu. Dan yang penting itu kalau kita fogging nyamuk dewasa mati, jentiknya nggak kita berantas, lah jentiknya itu nanti juga akan jadi nyamuk lagi kan. Gitu. Jadi memang harus si jentiknya nih ya. Jentiknya juga iya, dan sebenarnya paling mudah jentik itu karena dia tidak berdaya dibandingkan kita. Sementara kalau nyamuk kan lah bisa pinteran dia, kita kejar ke sono dia lari ke sana kan gitu ya. Jadi memang bukan lari ya, terbang. Jadi memang ada baiknya kata-kata mencegah itu lebih baik dari ya. Nah, Ibu Dokter, Pak Dokter, ini gak kerasa banget kita udah sejam ini ngobrol, udah tinggal waktu kita tinggal sedikit lagi. Nah, ini kita udah masuk di closing statement tentunya ya. Nah, ada pesan apa nih untuk masyarakat dan tentunya juga Mitra El Gangga mengenai pencegahan dan juga pengendalian DBD di Kota Bekasi, khususnya tentunya di Kota Bekasi nih. Dari Dr. Sofian dulu mungkin terlebih dahulu. Nanti. Baik. Ya terima kasih Mitra El Gangga dan Kota Bekasi sebelumnya. Jadi dari rangkaian hari ini kami mengharapkan juga kalau bisa sih kita pencegahan ya. Itu gampang kok ya. 3-4 M itu gampang banget dibandingkan peristiwa yang kita hadapi bila terjadi DBD misalnya. Nah kedua, bila demam tadi ya, kalau ada semacam demam yang tidak turun-turun misalnya dalam 2 hari atau 1 hari itu mantap demamnya dan jadi sudah ada kekhawatiran karena DBD, jangan ragu untuk kita periksakan ya ke pelayanan kesehatan terdekat di Bekasi. Saya rasa itu silakan Dr. Terima kasih Dr. Sofian. Kalau saya singkat aja mungkin ya.
jangan bilang peduli DBD jika belum menjadi jumantik di rumah sendiri. Gitu. Paling itu aja ya Bu. Ya. Gak ada tambahan lagi Udah nih. itu aja. Kalau udah dijalankan, insya Allah deh Pastinya ya. kasus DBD bisa turun. Betul. Amin. Karena memang semuanya dimulai dari diri kita dulu ya. Iya, Dokter, jadi ya. saya kadang-kadang suka deg-degan kalau udah mulai musim hujan. Saya suka dikejar-kejar soalnya nih. Soalnya juga kan Kak, percuma orang-orang bilang kayak kenapa sih nungguin ada kasus dulu baru di fogging. Terus sebenarnya itu kasus ada itu karena kita sendiri tidak bisa menjaga kebersihan. Iya, Gitu, cuman lingkungan. jadi iya, Betul, kayak ya. gitu. Jadi memang harus dimulai dari kita juga Ya. ya Bu Dokter ya, Kak Dokter Betul. ya. Mudah-mudahan mitra sejaman siar juga semuanya yang mendengarkan tidak ada lagi nih. Apalagi tadi pagi nih Bu Ani ya, dia cerita kalau dia habis karena DBD Iya. 4 hari dirawat kemarin. Iya. Udah 4 hari dikasih. Nah, Tinggal dijemukin. Tinggal dijenguk aja. mudah-mudahan cepat sehat Amin. ya. Dan Terus juga- sudah ada lagi di lingkungannya yang Yes. DBD. Iya. Iya. Dan semoga kasus DBD di Kota Bekasi juga Turun terus. turun terus. Ya. Kalau bisa jangan Nggak sampai ada ya. Oh, Jangan sampai ada. mudah-mudahan. Tapi pasti ada ya Bu Dokter ya kalau musim hujan tuh ya. Ya begitu deh. Iya, Karena ya. kita mungkin juga negara tropis ya, Betul. kan? Betul. Iya. Ya oke. Baik. Hatur nuhun buat mitra sejaman siar, tentunya juga buat Pak Iya. Dokter. Pak Dokter Sofia, terima kasih banyak yang sudah memberikan ilmunya pagi Iya. hari ini. Iya. Dan juga untuk Ibu Dokter Fevi Iya. yang tidak pernah bosan-bosan kembali lagi di studio El Gangga. Wih, keren. Nanti ada lagi ya Bu Dokter ya. Oke. Kita akan sosialisasi kembali ya Ya. di episode berikutnya. Oke. Ya. Terima kasih, sehat-sehat Terima selalu kasih. untuk Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga, khususnya untuk Papdi Kota Bekasi ya. Pak Dokter juga nanti kapan-kapan kita berbincang lagi. Nah, Bang Betot, Oke, Terry. ini sudah di Ya, penghujung udah kerasa. acara Sudah ya. jam 10 ya. Sudah jam 10 kita nemenin mitra selama Iya. 4 jam dari jam 6 pagi. Sampai Dan sekarang kita mau Harus ijazah. banget. Istirahat ya. Dan buat mitra siaman siar seperti biasa nanti yang request lagi di jilid 1 monggo. Oke, Ya, silakan. silakan. Buat mitra yang masih di kendaraan juga hati-hati di perjalanan, jaga keselamatan ya. Udah musim-musim hujan, jangan lupa bawa jas hujan Bang, Iya. sama payung Udah juga pasti Bang. banyak udah persiapan di motor bener-bener pokoknya. Dan juga buat yang lagi pada lagi pada aktivitas, semangat terus dari pagi, siang sampai sore dan malam nanti. Terus sama Bang Betot mau pamit, besok Iya. kita ketemu lagi. Tentunya Bang Betot mau kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke rumah Pak Andi. Iya, cakep. Jangan lupa mampir ke Gunung Merbabu. Iya. Dari cantik Betot gemoy izin pamit. Yes. Kita ketemu lagi besok pasti di hari Rabu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.